pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kali ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absensinya nanti di akhir aja ya, di akhir pembelajaran. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi perencanaan pembangunan. Sebelumnya tuh ada yang sudah pernah tahu atau sudah belajar sebelumnya mengenai perencanaan pembangunan atau tidak? Ya, jika belum ada yang tahu atau baru dengar gitu, Ibu akan membahas ya mengenai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu adalah sebagai suatu pengarahan atau penggunaan sumber-sumber pembangunan yang termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Nah, perencanaan pembangunan di sini juga sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan sebagai alternatif yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah, untuk perencanaan pembangunan itu sendiri juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri perencanaan pembangunan itu apa sih? Untuk ciri-ciri perencanaan pembangunan itu salah satunya adalah suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Yang kedua, usaha yang meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, usaha yang untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, perluasan kesempatan kerja, usaha pemerataan pembangunan, adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial, dan terdapatnya usaha secara terus-menerus dan menjaga stabilitas ekonomi. Ya, sampai sini ada yang sudah paham atau ada yang sudah membayangkan perencanaan pembangunan itu seperti apa sih gitu. Ada. Nah, maka dari ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan, perencanaan pembangunan itu harus dilakukan sebagaimana mestinya agar memperoleh hasil yang baik. Sumber daya yang ada itu harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Perencanaan juga berkaitan dengan upaya pemerintahan untuk mendorong dan menjadikan pembangunan dengan perspektif yang jangka panjang. Maksudnya tuh upaya pemerintahan itu apa sih yang terjadi itu seperti di lapangan. Perencanaan pembangunan di pemerintahan itu seperti jalan-jalan yang rusak atau berlobang, itu pasti kita mempunyai pemerintahan juga pasti mempunyai rencana untuk membangun atau merapikan jalan-jalan yang berlobang tersebut. Jadi itu yang dimaksud perencanaan pembangunan. Atau misalnya pemerintahan itu ingin membuat suatu perubahan, atau kayak saat ini gubernur sedang membuat LRT atau kereta cepat, presiden itu membuat kereta cepat, itu salah satunya adalah perencanaan dari pembangunan tersebut gitu. Nah, di sini perencanaan pembangunan juga ada tahapnya. Perencanaan pembangunan itu tahap-tahapnya atau prosesnya adalah ada yang tahu atau tidak. Nah, nanti Ibu sebutkan mengenai proses atau tahapan dari perencanaan pembangunan. A. Penyusunan rencana atau penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur. 1. Tinjauan keadaan. Nah, berupa tinjauan keadaan itu yaitu tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tujuan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.
Nah, kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi. Nah, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih ada, atau potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan. Itu tinjauannya. Maksud dari tinjauan keadaannya itu maksudnya apa sih? Kayak misalnya kita tuh harus pemerintahan itu harus turun ke lapangan untuk ngecek keadaan-keadaan saat ini di lingkungan yang harus diperbaiki itu seperti apa. Misalnya keadaan lingkungan yang atau jalan-jalan yang mulai rusak, yang mulai berlobang, yang mulai sudah kotor, itu harus ditinjau lagi, diperbaiki lagi. Jadi kalau pemerintahan bisa melihat, bisa turun ke lapangan, jadinya pemerintahan juga tahu apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Yang kedua dari tinjauan keadaan yaitu perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencananya, dan itu diperlukan data-data yang valid atau yang statistik. Maksudnya di sini tuh saat kita ingin melakukan perencanaan pembangunan itu juga kita harus memiliki data-data, dan kita juga harus memiliki estimasi kapan jadinya pembangunan tersebut, dan berapa estimasi biayanya. Jadi kita juga memiliki perencanaan tersebut. Yang kedua, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Seringkali nilai-nilai politik sosial masyarakat itu dimainkan peranan yang sangat penting dalam penetapan dan pencapaian tujuan agar memperoleh hasil yang terbaik. Nah, yang keempat, ada tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknik, kemudian mengarah ke proses politik. Yang B, penyusunan program kerja. Melakukan perumusan lebih rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, serta penentuan lembaga dan kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan pembangunan tersebut, kita juga harus memilih lembaga mana yang mau kita ajak kerjasama untuk melakukan perencanaan pembangunan tersebut, dan berapa program-program pembangunan apa yang harus kita buat gitu. Terus yang C yaitu pelaksanaan rencana. Nah, saat ini jika sudah masuk ke pelaksanaan rencana, berarti perencanaan pembangunan tersebut itu harus dilaksanakan atau direalisasikan dan dijalankan, seperti itu. Sampai di sini ada yang sudah memahami mengenai perencanaan pembangunan. Nah, selain kita melaksanakan perencanaan pembangunan, kita juga saat melakukannya itu harus ada pengawasan tersendiri untuk perencanaan pembangunan. Mengapa sih harus ada pengawasannya? Karena tuh di saat perencanaan pembangunan tersebut, agar rencana itu sampai ke tujuan atau untuk mencapai tujuan itu harus diawasi atau melakukan pengawasan tersebut, yaitu untuk mengusahakan upaya supaya pelaksanaan rencananya itu berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau estimasi yang ditentukan gitu. Nah, terus setelah ini Ibu akan masuk ke kebijakan publiknya tersendiri. Di sini tuh ada yang pernah dengar mengenai kebijakan publik atau baru ini gitu. Jika belum, Ibu bahas. Untuk kebijakan publik itu memiliki dua karakteristik, yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua,
kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita mudah ditempuh atau sudah ditempuh gitu. Nah, maksudnya itu dari kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Nah, selain itu, kebijakan publik itu juga memiliki urgensi. Alasan mengapa kebijakan publik urgent atau penting untuk dipelajari yaitu alasan ilmiahnya adalah kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakatnya. Nah, dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat maupun sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, kedua, alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Yang ketiga yaitu alasan politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan dan tepat pula. Di sini tahap kebijakan juga ada tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, tahap evaluasi kebijakan. Nah, selain itu, setelah membahas tahap-tahap kebijakan, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Salah satunya itu adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Terus kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. 3, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 4, adanya pengaruh dari kelompok luar. 5, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Nah, di sini kebijakan publik itu memiliki kerangka kerja. Kerangka kebijakan publik itu ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan yang akan dicapai itu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit juga mencapai kinerja kebijakannya. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. Kedua, ada preferensi nilai. Seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Ketiga, sumber daya yang mendukung kebijakan. Keempat, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kelima, lingkungan yang mencakup lingkungan sosial. 6, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, sampai sini ada yang sudah memahami mengenai perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Jika sudah cukup untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publiknya, maka pembelajarannya itu nanti akan Ibu akhiri. Untuk absensinya itu nanti via WhatsApp atau nanti ibu cek lagi. Untuk tugas minggu depan itu membuat makalah aja mengenai perencanaan pembangunan dan tujuan dari melakukan perencanaan pembangunan, serta cari kegiatan sehari-hari yang menurut kamu itu termasuk perencanaan pembangunan pemerintahan. Dan kan di sekeliling itu masih banyak
pembangunan pemerintah yang masih kurang atau masih belum berjalan atau sedang berjalan, sedang proses berjalan, itu boleh difoto atau misalnya boleh dibuat rangkuman. Menurut kamu perencanaan pembangunan pemerintah saat ini itu sudah baik atau belum, sudah benar atau belum, terus perencanaan pembangunannya itu biayanya sesuai dengan yang sudah dengan yang sudah selesai pembangunannya atau masih kurang. Mungkin ada kayak biayanya tapi kok pembangunannya kurang bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada nanti untuk dirangkum aja, nanti dikumpulkan. Ya, sampai sini pembelajaran ya Ibu. Sebelumnya kalau misal ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.